ya kita bilangnya apa? Jelaga ya. Jelaga ya, bukan jelantah ya. Jelaga. Jelaga itu kayak kalau di Petromak itu ada item-item itu ya. Item-item itu yang debu-debu hitam itu, nah itu namanya black carbon itu. Ya jadi ini berbagai bentuk unsur karbon ya. Ini ada grafit yang di pensil ya, itu juga karbon. Ini juga diamond, ini juga karbon. Intan ya, berlian ya. Kemudian kita juga punya berbagai bentuk yang ada bentuknya serat karbon ya. Kemudian ada yang bentuknya sud. Nah, sud inilah si jelaga black carbon itu ya. Nih, hitam banget ya. Kalau punya kendaraan bermotor di knalpotnya dicolek aja itu pasti hitam begini. Bentuknya. Nggak beraturan dia. Ya, karbon itu unsur yang paling banyak ditemukan di alam, di bumi kayaknya. Di alam saya nggak tahu, di planet lain, di bumi ya karbon. Ya. Karbonnya ya, unsurnya ya. Jadi dia membentuk berbagai senyawa ya. Senyawanya banyak banget. Ya, dari udara jadi CO2, CO, kemudian CH4, wah banyak banget. Tubuh kita, kulit-kulit kita ini karbon ya. Makanya kalau kalian nggak mandi 3 hari aja ya, kalian gosok-gosok tuh dakinya keluar semua ya. Hitam itu karbon itu ya. Makanya berwarna hitam ya. Karena dari karbon itu ya. Kemudian ada juga yang bentuknya ya tadi jelaga ya. Kemudian grafit, diamond, ya. Diamond udah. Kemudian ada furnace ya, yang bentuknya berserat-serat itu ya. Senyawa yang umum ya banyak, ada CO2, ada CH4, ada cuka juga ada karbonnya ya. Ya bentuk-bentuk black carbon itu dikatakan sebagai amorf. Amorf itu dia nggak berbentuk ya. Jadi tidak bulat, tidak kotak, tidak segitiga, tidak runcing ya. Amorf. Bentuknya kayak gini ya. Nggak beraturan ya. Dikenal sebagai jelaga. Dihasilkan dari pembakaran yang tidak sempurna ya. Jadi black carbon itu bukan gas CO ya, tapi partikelnya ya. Black carbon itu bukan gas, tapi dia partikelnya, karena pembakaran yang tidak sempurna ya. Jadi ada unsur karbon ya, ada katakanlah bensin ya, misalnya bensin atau diesel ya, atau solar ya. Dia pembakaran tidak sempurna, artinya bisa aja kurang suhunya ya, panasnya kurang, oksigennya kurang, jadi nggak sempurna ya. Maka terbentuklah si black carbon itu ya. Kalau CO malah tidak berwarna dia. Dia tidak berwarna, tidak berasa ya. Jadi colorless, odorless. Jadi kalau kalian di mobil kemudian lagi berhenti di parkiran, kalian nyalakan AC ya, mesinnya masih nyala ya, lama-lama kalau ada yang bocor masuk ke dalam, terhirup lemas 1 jam 2 jam mati ya. Jadi kalau punya anak jangan ditinggalkan di mobil dalam keadaan tertutup dengan kendaraan menyala ya. Dia akan mati lemas ya. CO-nya masuk. CO itu tidak ada baunya ya. Jadi kita nggak sadar kalau kita menghirup CO dan tidak berwarna. Jadi nggak ada warnanya CO ya. Yang ada warnanya adalah si black carbon ini, partikel ya. Dia termasuk dalam PM. PM berapa ya? Tergantung ukurannya. Yang gede PM10, yang kecil PM2,5 ya. Jadi ketika tidak ada cukup oksigen ya, akan menghasilkan black carbon ya. Bentuknya kayak gini ya. Bentuknya nggak jelas dia. Gitu ya. Kayak serpian-serpian, kayak abu-abu gitu ya. Abu ya. Bentuknya seperti abu. Jelaga ya. Nah ini nih. Ini adalah black carbon. Jadi dampaknya apa sih si black carbon ini ya? Jadi partikel termasuk dalam partikulat ya. Memiliki kemampuan mengubah iklim ya, mempengaruhi kesehatan manusia juga ya. Pengaruhnya ada 5 ya, ada 5. Yang pertama adalah mempengaruhi albedo atau albedo efek. Jadi harusnya dia albedonya kecil, terkena black carbon akan naik albedonya. Karena warnanya hitam itu ya.
Kemudian dari situ larilah ke global warming. Global warming, karena dia warnanya hitam gitu ya. Berarti dia menyerap gelombang pendek yang banyak dan mereemit lagi atau meradiasikan lagi gelombang panjang yang banyak, yang besar. Kemudian dari situ dia juga memiliki efek lain, yaitu mencairkan salju dan es. Karena dia menyerap banyak gelombang panjang, kalau dia nempel ke es, energinya tinggi dia. Maka kalornya itu akan lari ke es, akan mencairkan es di bawahnya itu. Kemudian juga sebagai polutan ya. Jadi ada polusi udara ya. Mengganggu visibility ya. Dia kalau udah bersatu dengan uap air akan menjadi aerosol ya. Dari haze, kemudian akan terganggu penglihatan manusia. Kemudian kalau terhirup akan mengganggu kesehatan manusia ya pada organ paru-paru, organ pernapasan. Jadi yang albedo efek itu ya, ini awal mulanya ada salju nih. Salju ya, salju dengan albedo yang tinggi ya. Jadi dia memantulkannya banyak ya. Albedonya tinggi. 0,8 lah kalau nggak salah ya kalau salju itu ya. Kemudian ini tercemari oleh si black carbon tadi ya. Ini kayak di Himalaya nih ya. Jadi di Himalaya itu sekarang sudah banyak abu ya. Abu itu bukan abu gunung berapi ya, bukan. Abu black carbon dia yang melayang-layang itu ya. Atau disebut juga dirty snow ya, atau black snow, black ice, dark ice kayak gitu. Ya, dengan adanya penggelapan permukaan es tadi, maka albedonya akan turun. Ya. Kalau albedonya turun, gelombangnya yang dipantulkan sedikit. Nah ini ada dark forest nih juga ya, bukan black forest ya. Black forest kan kue ya. Ini dark forest. Albedonya rendah ya. Jadi dia hampir menyerap seluruh sinar matahari diserap. Kemudian memancarkan sebagai gelombang panjang di dalam ini. Sementara kalau salju itu 0,8 albedonya cukup tinggi ya. Jadi dari sini akan berubah ke arah kiri ya. Albedonya turun, maka dia menyerap gelombang pendek lebih banyak. Ya, berarti dia lebih panas nanti. Kalau dia es ya, dia esnya mencair ya. Dan dia akan meradiasikan kembali gelombang panjang yang besar. Kemudian dampak berikutnya adalah pemanasan global ya. Nah, kalau dia melayang-layang di udara dan membentuk aerosol, dia membentuk seperti cermin. Ada cermin juga ya. Cermin ini kalau di atas bagus dia. Berarti dia memantulkan sinar matahari. Nah, kalau dia adanya di bawah, maksudnya di tengah, jadi ada radiasi yang masuk ada radiasi yang terpantul dari permukaan, dia akan gelombang panjangnya dipantulin lagi ke tanah. Jadi efeknya seperti ada cermin di atmosfer ya. Jadi bisa ada di atas sebagai cooling effect ya, feedback negatif, di bawah feedback positif. Tinggal nanti dilihat aja lebih banyak yang mana feedbacknya dia gitu. Kalau feedback negatif kan dia memantulkan sinar matahari kalau siang hari doang. Sementara feedback positifnya sepanjang hari ya. Di bawah itu dia akan memantulkan radiasi gelombang panjang terus-menerus. Itu ya. Ya, kalau itu aerosol yang tadi yang seperti cermin ya. Kalau ini kan karena warnanya hitam ya. Jadi yang harusnya dia memantul dia menyerap juga. Ya. Jadi langitnya agak-agak warna hitam gitu. Jadi kayak aerosol-aerosol yang hitam, bukan aerosol-aerosol yang putih ya, bukan awan ya. Tapi aerosol-aerosol yang hitam. Nah, apakah di awan tercemar black carbon? Saya belum tahu juga di Indonesia meneliti itu. Kalau di luar negeri mungkin ada jurnalnya. Kemudian mencairkan es. Ini ada di black carbon di Tibet ya. Kok bisa di Tibet kan nggak ada pabrik ya? Di Tibet nggak ada, tapi di Cina sama India kan ada. Cina India kan dua negara Asia terbesar industrinya. Itu dari Cina dan India yang kena orang-orang Tibet dan Himalaya ya, kasihan.
Jadi tercemar, ya, saljunya tercemar, jadi hitam ya. Hitam itu lebih menyerap panas, nah, esnya lebih gampang mencair ya. Esnya lebih mudah untuk mencair. Kemudian celakanya si pencairan es sama salju ini dan albedo itu membentuk feedback ya. Feedback itu dia saling memutar ya, mengumpan balik ya. Jadi dari awal mulanya dari banyaknya sinar matahari yang terserap, kemudian makin banyaknya es yang mencair ya. Kemudian karena es mencair itu permukaan bumi sudah terekspos keluar ya. Yang permukaan bumi kan tanah ya. Daratan, nah karena daratan akan merendahkan albedo ya. Albedonya akan berkurang. Dengan berkurangnya albedo akan banyak lagi menyerap panas dan seterusnya dan seterusnya. Jadi makin lama makin panas, makin bertambah suhunya ya. Ya, ini ice albedo feedback ya. Ya, jadi dia saling berinteraksi. Ya. Ini ada video cuman kayaknya nggak bisa diputar ya. Bisa nggak ya diputar ya? Nggak bisa diputar kayaknya ya. Open with apa ya? Ya ini ya. Ya jadi begitu ya. Ya jadi banyak yang diserap, kemudian ini pencairan ya. Ketika dia mencair, ya maka ini kalau di kutub ya, jadi air ya, kutub selatan ini ya. Nah air itu kan albedonya rendah, jadi banyak panas yang tersimpan lagi ya. Dan akan lebih banyak lagi yang mencair. Dan ujung-ujungnya apa namanya suhunya kan naik, suhu global ya. Jadi dampaknya secara langsung ke global warming. Kemudian yang paling sensitif dengan albedo ya, dengan black carbon nih, itu ada Arktik ya. Arktik yang esnya tinggal sedikit itu ya. Kemudian yang kedua adalah Himalaya ya. Nah saya nggak tahu apakah di Papua ada juga karena saljunya itu tinggal ukuran selapangan bola, lebih kecil dari lapangan bola ya. Jadi salju abadi di Pegunungan Jaya, Puncak Jaya itu tinggal selapangan bola lebih kecil lagi ya. Mungkin lapangan bola di Liga Inggris yang kecil itu ya. Tinggal segitu doang udah. Apakah ada pembakaran di sana di PT Freeport saya nggak tahu juga ya, karena nggak pernah ke Freeport. Nah ini kemarin nih kita belajar ya, smoke ya. Smoke itu ya pastinya ada jelaga juga. Apalagi dulu kan terkenal Kopaja dan Metro Mini dulu. Kalau mau lihat, kalau yang belum pernah lihat jelaga ya lihat asapnya Kopaja sama Metro Mini. Sekarang udah nggak ada ya. Di Jakarta udah nggak ada tuh. Udah sulit dilihat ya. Mungkin ada truk-truk yang warna hitam itu ya. Kalau lagi nanjak keluar itu. Nah, itu ya tadi. Karena dia itu apa namanya? Ketika nanjak itu kan gasnya kan diinjak ya. Gasnya diinjak, bahan bakar solarnya itu kan semprot ke ruang pembakaran nih. Karena menanjak, posisinya menanjak itu kan pelan nih. Jadi oksigen yang masuk sedikit. Nah, karena oksigennya kurang, maka harusnya hidrokarbon ditambah oksigen menjadi CO2 dan uap air itu kurang O2-nya. Sisanya kemana? Sisanya masih berupa hidrokarbon yang setengah kepecah. Setengah kepecah dan CO. CO itu karbon monoksida. Nah, hidrokarbon yang belum terpecah ini, yang setengah kepecah itu adalah si black carbon itu ya. Kan rantainya panjang tuh hidrokarbon. Bahan bakar diesel, rantainya panjang ya. Nah, itu kepecahnya sedikit, setengah. Kemudian timbul sebagai asap warna hitam. Nah, itu asap hitam itu akan terbang terus dia. Kemana-mana dia. Ya, makanya kalau kalian lagi ada di Jakarta itu, kemudian macet, karena macet ya, kalian lap mukanya dengan tisu itu hitam. Itu jelaga juga itu ya. Ada black carbon juga.
Tapi kalau yang nggak mandi, ya dakinya ya itu ya. Warna daki yang hitam juga ya. Jadi di smoke ini merupakan black carbon juga ya. Melayang-layang kalau gelap warnanya. Pengaruhnya ya masih berhubungan dengan grid smoke juga ya, of London ya. Ya dia tipenya adalah yang tipe industrial. Kalau itu dari cerobong asap pabrik, tapi kalau dari kendaraan bermotor atau kendaraan diesel, ya dia tipenya tipe fotokimikal. Termasuk black carbon kandungannya ya. Efek kesehatan ya akan menimbulkan alergi asma ya. Yang punya asma kan alergi ya. Kemudian kanker paru-paru ya. Karena dia nggak bisa keluar ya si black carbon itu ya. Kalau sudah masuk ke paru-paru ya. Kalau masih agak di bronkus bisa keluar lewat lendir ya. Misalnya flu apa gitu. Kalau sudah masuk ke paru-paru, dia akan menjadi paru-paru basah itu ya. Yang harus disedot itu ya. Kalau mungkin kalian pernah dengar cerita orang kena pneumonia ya. Paru-paru basah. Ya, jadi paru-parunya sudah ada lendirnya. Lendir itu karena dia ingin mengeluarkan zat asing itu ya. Jadi harus dibolongin kemudian disedot. Caranya gitu ya. Termasuk di rokok itu ya black carbon juga ya. Rokok itu kan sesuatu zat ya, zat makhluk hidup ya. Makhluk hidup kan komposisi utamanya CHO. CHO. Berarti dia punya karbon. Ketika dibakar, itu kan oksigen kurang oksigennya pembakarannya. Tandanya apa? Tandanya adalah pembakaran yang tidak sempurna apa? Tandanya adalah sedikitnya api. Kalau rokok kan apinya sedikit ya. Nggak kayak obor gitu kan rokok kan. Ya. Rokok kan apinya nggak keluar kayak obor gitu. Ya, sedikit ya. Ini pembakarannya tidak sempurna ya. Dan itu dihisap. Ya, kalau nggak percaya dicoba aja rokok. Warnanya hitam apa? Apa? Ya, abunya putih tapi kan yang asapnya hitam. Lewat tisu aja coba ntar dilihat. Kalau yang coklat itu nikotin. Ya, coklat, warna nikotin itu coklat. Coklat pekat itu. Nah, kalau yang hitam itu adalah black carbon. Ini banyak juga ya rokok ya. Sama black carbon. Nah, kalau pembakaran yang sempurna, apinya itu besar. Contohnya apa? Contohnya adalah di dalam mesin mobil ya. Harusnya pembakarannya kalau yang bagus, yang bahan bakarnya katakanlah Pertamax Turbo misalnya. Kemudian intake udaranya bagus mesinnya. Ya dia akan bersih ya. Akan bersih. Asapnya pun nggak warna hitam. Putih. Kalau putih itu CO2 ya. Dan uap air. Uap air yang putih. CO2 tidak berwarna. Jadi ini tahun 2000 ya. Tahun 2000 yang banyak di Asia itu adanya di Cina sama di India ya. Paling banyak kalau di Asia Tenggara yang paling banyak adanya di Vietnam sama di Pulau Jawa banyak banget black carbon. Kalau di Eropa Timur yang terkenal, daerah Polandia itu banyak. Masih banyak industri ya. Di Amerika yang bagian ini yang ada sebelah timur ya. Yang ada Washington DC dan sebagainya itu ya. Dan sebelah barat sekali yang California dan sebagainya. Meksiko juga tinggi ya. Yang paling tinggi di dunia Cina ya, black carbon. Cina tuh hitam sekali ya, udaranya. Orangnya aja yang putih ya. Udaranya hitam dia. Sangat-sangat kotor sekali. Kemudian di tahun 2000 dihitung itu ternyata lebih banyak ke mana tuh? Biomass burning. Termasuk kebakaran hutan. Kebakaran hutan. Indonesia banyaknya mungkin kalau di Sumatera ya dan Kalimantan ya karena kebakaran lahan dan hutan ya. Atau wildfire ya, kebakaran hutan. Kemudian yang kedua adalah di domestik residensial kok bisa? Ya mungkin masih pakai kayu bakar mungkin ya. Kalau yang masih pakai kayu bakar coba dilihat di dapurnya itu kan ada warna hitam-hitam tuh ya. Itu black carbon itu ya. Karena kan kayu bakar, kayu kan karbonnya banyak ya. Jadi lebih banyak dari minyak ya.
karbonnya lebih padat ya. Nah, harusnya dia dibakar di dalam suhu tinggi dan oksigen banyak. Kayak kalau kalian kipas-kipas itu, ada tungku kayu bakar di kipas-kipas, tujuannya adalah memasukkan oksigen ke situ ya. Jadi pembakarannya bagus. Nah, kalau kalian kipas-kipas, apinya makin besar. Ya iya, pembakarannya makin sempurna. Tapi kalau nggak kalian kipas-kipas, tertutup, apinya kecil. Ya. Asapnya yang banyak. Nah, asap itulah si black carbon. Jadi gampang ya dilihatnya. Yang punya tungku kayu ya, di rumah, punya dapur kayu ya. Ipawon kalau bahasa Jawanya ipawon ya. Dilihat aja ya. Kalau masih yang kayu bakar, kalau misalnya asapnya lebih banyak, berarti udaranya kurang. Kalau tungku yang bagus itu asapnya nggak ada. Asapnya putih. Ya. Kalau asapnya hitam, black carbon. Kemudian yang ketiga baru transportasi. Transportasi ya dulu ada mesin-mesin yang diesel itu ya, yang solar busuk itu ya. Kemudian mesinnya juga nggak dibenerin ya. Kalau yang suka-suka otomotif ya, ada mesin motor dicek aja ya. Dalam mesinnya itu biasanya hitam ya, hitam sekali ya. Kalau yang pakai bahan bakar yang jelek. Kalau bahan bakar yang bagus, ya dia sudah ada aditifnya, itu bisa untuk membersihkan ya. Nah, nanti kalau ada yang mau lihat, misalnya apa ya, soot in engine misalnya. Mana ya? Ada nggak ya di sini ya? Ya ini ya, ini kan engine ya, dalam engine mobil ya. Ini mobilnya bagus nih ya. Kalau kita bongkar bagian-bagian mesinnya itu ya, mana ya? Ya ini mobil Pajero Sport ya, bahan bakarnya diesel ya. Pajero ya, bukan Metro Mini ya. Ini dia buka ya. Jadi ini hitam banget ya. Nah ini hitam nih, hitam. Hitam itu adalah black carbon itu ya. Dia akan nempel ya, nempel. Nah ini nih lumpur-lumpurnya segini ya. Ini kan sudah dibersihkan ya, sudah di cleaner ya. Jadi ini adalah black carbon dalam mesin begitu ya. Kemudian dibersihkan lagi ya. Kemudian ini katup pembakaran kalau dibuka dibedah ya. Nah ini hitam semua nih ya. Aslinya nggak hitam nih. Ini hitam nih tuh. Nah ini ya jelaganya segede-gede gini ya, black carbonnya, arangnya kayak gini nih. Ini tebal sekali nih. Nah ini kalau udah dibersihkan ya, kayak gini dia. Nah itulah yang dihirup oleh manusia ya, dalam konsentrasi yang tersebar di udara ya. Jadi adanya di ruang pembakaran ya. Kemudian kalau di US sendiri tahun 2005 yang paling besar adalah transportasi ya. Sebagian besar memang. Jadi beda-beda setiap negara ya, ini global ya. Ini US transportasi, kemudian dia ada wildfire, kemudian ada energi ya. Dari pembakaran batu bara ya. Batu bara juga banyak. Kalau di Indonesia mungkin batu bara yang banyak. Kemudian kalau di Cina ya ada juga di pertaniannya ya. Ini juga kan kita kan membakar sisa pertanian ya. Kalau padi kan berarti kan yang dibakar kan jeraminya tuh. Yang masih di tanah itu kan dibakarin semua. Itu juga melepaskan black carbon ke udara ya. Bagusnya gimana? Bagusnya sih ada yang ditutup sampai busuk gitu ya. Kemudian jadikan pupuk daripada dibakar ya. Apalagi plastik. Wah, apalagi plastik ya.
Plastik hitam itu kalau kalian bakar itu warnanya hitam gitu. Plastik warna apapun sih. Kalian bakar warnanya hitam. Ya plastik kalau bisa jangan dibakar ya. Didaur ulang aja ya. Jadikan apa gitu ya. Nah ini contoh kompor yang tidak efisien ya. Sumber utama black carbon ini dibakar kayu ya. Udaranya kan nggak teralir dengan baik ya. Akhirnya hitam-hitam. Panci kalian hitam ya itu si black carbon itu ya. Wajan yang hitam itu black carbon itu ya. Nempel itu ya bentuknya. Ada nggak yang dari natural? Ada ya. Dari mana? Dari gunung berapi ya. Banyak banget di Indonesia ya. Nggak kehitung ya. Kemudian kebakaran hutan. Dan kalau kebakaran hutan di Indonesia itu nggak alami ya. Kebanyakan dibakar hutan itu. Kecuali yang di Australia mungkin kebakaran ya. Kalau di Indonesia kayaknya dibakar itu, merembet gitu. Kemudian dari laut ada nggak? Ada. Jadi black carbon yang turun ke laut, kemudian dari laut ada ombak terbang lagi ke atmosfer ya. Jadi gitu ya. Dari dalam laut juga ada kandungan black carbon yang udah terakumulasi dari zaman dulu ya. Dari zaman dulu udah ada nih. Ya ini global transfer black carbon tadi ya. Udah yang digambar aja nih videonya agak berat nih. Caranya gimana ya? Kalau di US ada, kalau di Indonesia saya nanti kalian cari sendiri ya. Ini dari US dan di luar negeri ada pasal-pasalnya ya. Peraturan tentang black carbon nih. Kebijakannya apa sih ya? Mengatur pembakaran tanaman, ya tanamannya jangan dibakar loh. Atau ya kalaupun kepaksa bakar sedikit aja yang dibakar. Kemudian melarang teknik tebang dan bakar kalau buka ladang. Kalau buka ladang kan pohonnya kan nggak mungkin dicabutin tuh ya. Pasti kan biar habis dari tanah gimana? Biasanya orang udah capek jadi dibakar biar gampang. Ya, kalau bisa jangan gitu lah. Pakai alat berat kalau bisa. Tapi kan mahal juga kalau sewa alat beratnya. Kemudian membatasi pemanasan ya, pemanasan kapal di pelabuhan ya. Jadi kapal-kapal itu kan kadang-kadang kan bersandar, dia nyalain mesin ya, dibatasin. Kemudian memerlukan pengujian emisi. Ya, jadi ada uji emisi itu ada peraturannya ya. Kalau kalian punya motor, motor sih enggak ya, mobil ya. Harus diuji emisi ya. Kemudian menambahkan perangkap partikel untuk kendaraan yang menyaring emisi ya. Jadi ada konverter, katalis konverternya ya. Ada katalisator. Bentuknya adalah logam ya. Di antara habis engine, buangan engine ke knalpot itu ada katalis konverter ya. Itu dari rare earth ya. Rare earth itu logam-logam langka ya. Kayak iridium, cesium ya. Jadi logam-logam yang langka ya. Itu menyaring emisi ya. Menyaring si black carbon tadi biar nempel ke situ. Kemudian membutuhkan penggunaan bahan bakar yang lebih bersih ya, terutama yang diesel tuh ya. Yang harga 5.500 itu ya, kotor banget ya. Kalau diesel di luar negeri itu paling mahal itu ya. Coba kalian beli Pertadex deh. Itu mahal banget ya. Lebih mahal dari Pertamax ya. Harusnya kalau diesel lebih mahal, tapi Indonesia senangnya pakai yang itu ya, 5.500 itu. Apalagi yang pakai mobilnya mobil-mobil Fortuner, Pajero ya, Innova itu pada senang banget ya. Padahal orang-orang kaya pakai solar harga goceng itu ya. Indonesia begitu wataknya. Mobilnya aja mahal, minumnya solar Metro Mini Kopaja. Jadi kalau bisa dihindari lah. Ya. Bahan bakar yang oktannya tinggi lah. Kalau bensin beda-beda tipis ya. Yang parah itu solar ya. Solar itu parah banget. Kemudian membatasi penggunaan bahan bakar biomasa di daerah perkotaan dan non perkotaan ya. Ya, ini agak susah ya. Kemudian membutuhkan izin untuk mengoperasikan industri atau pembangkit listrik yang membatasi emisi black carbon ya. Kalau misalnya mau pakai bahan bakar batu bara harus punya izin ya. Kalau di luar sana ya. Ini ada contoh kompor bertenaga batu bara yang ramah lingkungan. Mengurangi emisi 80%. Jadi bahan batu baranya briket itu ya. Batu bara yang udah cetak kotak-kotak gitu ya, briket masukin situ. Ini sudah dirancang agar oksigennya itu banyak ya.
jadi nggak menghasilkan jelaga ya, atau jelaganya sedikit. Kemudian ini di diesel particulate filter ya, ini dari engine menuju ke pembuangan. Nah ini ada, ini filternya di sini ya. Jadi melewati dinding knalpot ya, asapnya yang keluar black carbonnya ketahan, gitu ya. Jadi terutama di bahan bakar diesel ya. Makanya kalau mobil-mobil diesel yang mahal, apa ya mereknya? Mobil diesel yang mahal, Range Rover ya, Land Rover itu ya. Rubicon misalnya, Rubicon yang diesel, Hummer yang bahan bakar diesel. Ya. Yang nggak bisa diisi solar busuk itu. Kalau diisi solar busuk langsung mati dia. Chevrolet Captiva itu juga bagus juga. Jadi nggak bisa diisi diesel harga 5.000, nggak bisa dia, langsung rusak. Kalau yang kayak Pajero Sport itu ya, itu masih kalau lama nggak diganti juga lama-lama hitam juga ya. Jadi strateginya tadi ya, menggunakan teknologi diesel yang bersih, bisa meningkatkan bahan bakarnya atau menambahkan filternya ya. Kemudian transportasi massal ya. Kita sudah pakai BBG yang gas ya di Jakarta itu ya, Transjakarta ya. Kemudian beralih ke kompor yang aman dan efisien ya. Oh ini juga bajai juga udah ganti kan sekarang jadi bajai BBG. Dulu bajai itu paling hitam gitu. Bajai itu dulu hitam. Kemudian menggunakan pertanian yang berkelanjutan ya. Sustainable apa namanya teknologi pertanian sustainable ya. Kemudian mengurangi praktik pembakaran sampah. Ya, sampah jangan dibakar, ditimbun, didaur ulang. Kalau bisa mengurangi sampah. Kalau di luar negeri bisa ditangkap ya bakar-bakar sembarangan ya. Saya pernah bakar sate sembarangan di pinggir itu udah mau ditangkap sama polisi juga di sana. Karena kita nggak tahu ya. Jadi ada taman kita bakar barbeque di taman gitu. Ternyata nggak boleh. Bakar barbeque harus di rumah sendiri. Nggak boleh di taman ya. Jadi ibaratnya di Indonesia tukang sate itu boleh tukang sate tapi harus di rumahnya sendiri dia. Nggak boleh pakai gerobak keliling gitu. Kemudian ya mendidik orang tentang black carbon seperti yang dilakukan kita saat ini. Ya, itu tentang black carbon. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Nanti kan buat kalau ada yang ngambil black carbon sebagai tugas. Tugasnya ada yang black carbon nggak tugasnya? Ada nggak ya? Tugasnya apa aja sih kemarin? Kelompoknya? Oh nggak ada ya. Adanya PM. Ya PM bisa berkaitan dengan black carbon nanti. NOx, kemudian hujan asam, surface ozone, erupsi vulkanik. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan tentang black carbon atau karbon hitam. Silakan. Pertanyaan tentang black carbon atau mau nanya apa juga boleh. Izin Pak, Gimana? izin bertanya Pak, untuk black carbon ini apakah ada tinggi yang maksimalnya gitu Pak, yang dapat dicapai atau langsung ke bawah gitu Pak? Kalau ozon kan bisa ada yang di atas, ada yang di bawah gitu Pak, bisa karena suatu hal bisa naik, bisa turun gitu Pak. Kalau black carbon apakah langsung turun gitu aja gitu Pak? Ya, kalau di cerobong asap sih yang konsentrasinya tinggi dia langsung turun ya. Tapi kan tergantung lagi kalau di atas itu ada ya contohnya dia bisa naik ke Himalaya berarti kan bisa tinggi banget tuh ya. Dari Cina, dari India ya, dia naik ke Himalaya ya. Berarti kan dia bisa terbawa oleh udara ya. Tergantung dari sirkulasi atmosfer saat itu ya. Harusnya sih dia nggak sampai tinggi-tinggi harusnya ya. Tapi kan dia kita menemukan fakta dia ada sampai di gunung-gunung Himalaya itu kan berarti kan ada yang membawa ke situ ya. Ya pasti ada sirkulasinya sampai terbang ke sana jauh nih. Mungkin yang tipis-tipis kan dia ukurannya beda-beda tuh. Ada yang sekian mikron, sekian mikron, sekian mikron.
kayak PM ya. Jadi ada PM. Mungkin dia tergolong PM 2,5 ke bawah gitu. Terbangnya kemana-mana gitu. Sementara yang besar dia akan langsung turun. Langsung turun kalau besar. Tuh, makanya kalau di sana juga kamu bangun cerobong harus lihat angin juga ya. Di sini ada kampung nggak? Kalau ada perkampungan nggak boleh dia. Perkampungannya harus di sebelah sini. Gitu. Atau yang bebas dari arah bertiupnya angin. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Izin tanya lagi Pak. Gimana? Izin Pak, kalau semisal eh, masih dalam bentuk apa ya, partikulat gitu Pak, itu apakah dapat menyebabkan korosi gitu Pak? Soalnya dari lihat kemarin tuh lihat Taj Mahal itu eh, terkorosi itu karena ada apa, ngaben gitu Pak, pembakaran manusia itu yang menyebabkan korosi itu, apakah karbonnya atau apanya gitu Pak? Lihat apa kemarin? Nggak kedengeran. Lihat apa? Yang Taj Mahal itu loh Pak, itu berubah warna itu Oh, karena pembakaran mayat itu Pak. Taj Mahal. Iya Pak. Ya Taj Mahal bisa aja karena hujan. Ya. Hujan asam bisa ya. Kan dia kan batunya kan batu kapur dia. CaCO3 dia. Batu pualam gitu, marmer, putih. Ya. Kayaknya sih kayak hujan asam sih ya. Lapisan catnya terkorosi dia. Kalau si black carbon ini dia nggak menyebabkan korosi sih. Cuman dia nempel doang dia. Nempel aja. Ya. Hitam nempel gitu. Kering ya. Dia bentuknya partikulat kering. Mungkin kalau di situ ada uap air ya nempel juga uap airnya. Yang menyebabkan korosi kalau di besi ya uap air. Kalau di batuan pelapukan ya dia ada asam. Asamnya itu berarti dari zat lain ya. Bukan dari si black carbonnya itu ya. Black carbon ini juga diukur ya di GAW ya. Kemarin itu ada Taruna Klimat juga bimbingan saya ngambil black carbon ya. Simulasi ketika ada kebakaran hutan nih. Meskipun hasilnya belum bagus ya karena black carbon ini susah diukur ya. Kenapa susah diukur? Ya dia yang jatuh di sini besar, mungkin yang di sana nggak besar gitu. Jadi agak susah diukur gitu. Kalau mau ya analisisnya aja. Ya. Ini di GAW diukur ya di semua GAW di Indonesia ada pengukuran black carbon. Kali aja nanti ada yang mau ngambil black carbon. Di WRF juga
Izin Pak, suaranya belum ada Pak. Oh iya. Jadi kalau apa namanya, black carbon itu bukan gas ya, tapi partikel ya, kayak debu gitu partikelnya ya. Jadi bukan gas. Kalau gas CO, CO dan CO2. CO, CO2 itu tidak berwarna, tidak berwarna, tidak berasa ya, nggak ada rasanya, nggak ada warna, nggak berbau juga, nggak ada. Silakan kalau ada pertanyaan lagi di black carbon, Izin Pak, gimana? izin bertanya. Yang pertama itu kan black carbon itu kan partikel ya Pak. Nah itu apakah ada ketinggian maksimal yang bisa dicapai black carbon sendiri? Kemudian yang kedua kan saya pernah membaca itu kan yang kalau ada hujan itu membersihkan ya Pak, membersihkan atmosfer di sekitar. Nah itu untuk black carbonnya itu apakah turun lagi ke bumi, kemudian ataukah bercampur dengan hujannya menjadi senyawa lain atau bagaimana Pak? Mungkin itu sih Pak. Terima kasih. Ya kalau ketinggian maksimalnya ya tergantung ya, tergantung dari sirkulasinya ya. Ini tadi kan udah dijelasin ya, kalau di yang pertanyaan pertama tadi ya, kalau dia ke bawah bisa sampai terbawa ke mana? Pegunungan Himalaya dari Cina dan dari India itu kan berarti kan tinggi banget ya. Kemudian kalau iya bener itu namanya bahasa Inggrisnya sih wet deposition ya, atau deposisi basah ya kemarin ya. Hujan itu bisa menjadikan deposisi basah ya, atau wet scavenging ya, atau rain scavenging. Jadi kata-kata lainnya atau wash out ya, sama ya. Jadi dicuci atmosfernya ya. Ya black carbon biasanya akan turun nih. Dia sebenarnya black carbon ini dia inert, tidak bereaksi ya. Nggak bereaksi, nggak akan seperti CO2, SO2, NO2 ya, yang berubah menjadi asam kalau kena air. Ini enggak ya, dia akan larut aja ya, airnya jadi hitam. Air hujan yang warna hitam ada nggak ya sini ya? Ntar ada nggak ya contohnya ya? Rainwater sample. Contoh air hujan nggak ada ya? Ya air hujan itu juga ada yang warna sampai hitam-hitam gitu ada ya? Gelap ya? Sini nggak ada sih, cuma gambar di internet nggak ada. Ya, kalau yang berwarna hitam ya tadi ya, ada black carbonnya yang larut ke dalam air, jadi akan larut dia. Black carbon itu akan larut dalam air hujan ya, jadi agak warnanya agak hitam yang sampai di permukaan tanah ya. Kayak coklat-coklat mau kayak teh gitu ya. Jadinya gitu ya. Jadi ya dia akan tercuci ya. Tercuci, cuman kemampuan cuciannya nggak tahu kita gimana. Tergantung hujannya banyak apa enggak, tergantung atmosfernya gimana, anginnya gimana gitu. Itu juga ada kajiannya itu. Udah 2 orang taruna yang nulis, senior, udah 2 orang senior kalian ya. Itu ada bimbingan saya tuh si siapa namanya tuh ya. Aduh, lupa namanya. Nanda sama sekarang siapa namanya ya? Si Karir Prestia itu ya. Nah, itu tuh. Dia nulis tuh. Tanya aja kalau mau tanya-tanya ya. Kasusnya masih di Jakarta karena di Jakarta yang ada data PM cuma di Jakarta. Yang gampang diperoleh. Kalau kalian di rumahnya ada data PM, boleh lah. Dekat-dekat dengan lingkungan boleh. Ya, data PM, data hujan akan bisa dilihat ya. Karena kalau PM itu kan campuran nih. Tapi kalau black carbon ini memang benar-benar susah alatnya. Khusus untuk mengukur black carbonnya ya. Kalau PM kan banyak kandungannya, ada dari besi, ada dari garam, ada dari macam-macam. PM itu ya. Cairan juga ada ya, asam, ya, aerosol ya. Kalau black carbon ini dia hanya padat, ketika dia nempel dengan permukaan air ya akan nempel aja dengan aerosolnya gitu. Jadi dia tidak menjadi gas, tidak menjadi cair. Cuman kalau nempel dengan air akan larut aja ya, nggak larut sih.
bukan larut, apa namanya ya? Ya, dia nggak bisa larut, apa kayak pasir diaduk dengan air gitu ya. Ya nempel-nempel aja gitu. Nggak akan larut ya. Kalau larut kan kayak garam bisa larut, ini enggak. Gitu aja ya. Jadi nggak larut ya. Nempel-nempel aja. Ada lagi pertanyaan tentang black carbon? Ya, zaman dulu kan orang punya cerobong asap ya di dapurnya itu ya. Di dapur atau di tungku pemanas. Ya, tungku pemanas ya itu. Dulu itu buat menghangatkan ruangan membakar kayu bakar di luar sana. Kalau sekarang kan udah pakai heater yang elektrik ya, atau pakai gas heaternya. Sudah nggak pakai kayu bakar lagi ya. Jadi cerobong asap lagi udah jarang ya cerobong asap itu ya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Black carbon? Nggak ada? Udah jelas? Izin Pak, izin bertanya Pak. Gimana? Untuk yang tadi terkait dengan limbah pertanian, untuk yang dibakar kan menghasilkan black carbon dan menghasilkan Iya. CO2 juga. Iya. Jika dibiarkan menghasilkan metan, Pak, itu kan juga sama-sama berbahaya. Kalau metan itu nggak dari pembakaran dia, Pembusukan. pembusukan dia, metana itu. Pembusukan sebagian. Ya, gimana? Nah itu kan metan juga berbahaya untuk ini Pak, suhu lingkungan Pak, kenaikan itu Pak. Iya, dia gas rumah kaca. Terus? Nah itu kan maksudnya lebih parah mana jika dibakar atau dibiarkan busuk gitu Pak. Lalu untuk black carbon gitu. Ya. Terus habis itu? Lalu untuk black carbon sendiri itu apakah bisa diuraikan? Oh, kalau itu pertanyaan bagus tuh. Kalau dia dibiarkan membusuk, ya. Busuk itu dia yang lepas biasanya dua dia. Ada nitrogen ya, amonia ya yang akan lepas itu ke atmosfer itu. Kemudian juga metan ya. Kalau metan nggak banyak juga sih ya. Metan itu udah pembusukan yang lama banget jadi metan. Pembusukan yang contohnya ada pembusukan di mana? Di Siberia tuh ya, zaman dulu ya. Udah dari zaman es tuh, yang udah lama sekali. Kalau baru-baru nggak banyak, maksudnya metannya ya. Metannya nggak banyak. Tentunya dampaknya akan lebih besar dibakar ya. Dibakar tuh lebih besar ya. Karena kalau dibakar yang lepas banyak, CO2-nya lepas gitu. CO2 kan pasti kan lepas. Dia kan CO2 kan gas rumah kaca ya. CO sendiri gas rumah kaca juga. Lepas juga dia. Kemudian apalagi dibakar? Kalau tanaman dibakar itu akan mengeluarkan gas N2O5. Itu juga gas rumah kaca ya. Gas rumah kaca lagi. Kemudian apalagi black carbon? Black carbon partikel. Partikelnya bukan gas ya. Cuman dia punya efek seperti rumah kaca ya. Menggelapkan albedo dia. Itu juga lepas. Jadi banyak akan dibakar ya. Efeknya ya. Terus kemudian apa tadi yang kedua apa? Lupa sih. Apakah black carbon itu bisa diuraikan? Oh, apakah bisa diuraikan? Nah, saya belum tahu nih. Bisa nggak diuraikan ya? Cari dulu. Black carbon removal. Nah, ini ada tuh how to stop black carbon ya. Saya belum tahu juga caranya gimana. Nah, kalau di sini sih masih bagaimana mengkontrol aja ya. Belum ada tuh ya. Dia caranya gimana dia menahan si black carbon itu ya. Ada nggak di sini? Ini ya tadi ya ada yang nanya sampai seberapa jauh nih ada nih ya, gambarnya nih. Ini black carbon di India nih ya. Tuh, sampai naik tinggi banget ya. Ini pegunungan Himalaya nih ya. Ini tertinggi di dunia ini. Bisa naik ke situ ya. Tentunya ke bawah angin ya. Nggak mungkin dia naik sendiri ya.
Removalnya ada nggak ya removalnya? Adanya mitigasi ya. Kemudian ya dia punya radiative forcing ya. Walaupun dia bukan gas tapi dia punya radiative forcing. Artinya punya efek memanaskan ya karena menggelapkan albedo tadi. Nah, teknologinya apa nih? Teknologinya paling nyaring ya. Kalau disaring ada tadi ya, di filter tadi, di katalisator tadi ya. Di bagian pembuangan tadi ya. Terus di pabrik-pabrik juga di cerobongnya juga ada katalisator juga ya. Biasanya ada. Tapi tetap aja ada yang lewat, tetap ada yang lepas. Apakah dia bisa terurai ya? Ini ada di biodegradation. Ada nggak dia? Masih dalam penelitian ya. Katanya ada jamur yang bisa menguraikan black carbon dalam tanah ini. Namanya saprophytic fungi ya, jamur. Tadi kan apakah bisa terurai degradasi? Ya, ada ya. Cuman lagi dalam penelitian berarti masih panjang itu ya. Sementara yang bisa adalah kita perangkap. Ditangkap lewat filter tadi ya. Filternya nanti nempel-nempel di filter juga ujung-ujungnya. Tapi kan nggak, yang penting kan nggak lepas ke udara ya. Ya kayak di panci itu, di wajan itu kan banyak hitam-hitam terperangkap dia. Nempel ya. Di pembakaran sate itu arang-arang itu ya, arang itu udah calon-calon black carbon itu udah. Kalau yang mau lihat black carbon dilihat aja arang itu, dihancur-hancurin aja ya, black carbon itu. Gimana? Kira-kira ada pertanyaan lagi? Siap, terima kasih, Pak. Izin Pak. Gimana? Izin Pak, mungkin ingin bertanya lagi Pak. Kalau yang setahu saya kan ketika pembakaran sempurna kan menghasilkannya CO2 ya Pak. Nah, kalau tidak sempurna menghasilkan black carbon yang dari energi fosil. Nah, untuk pemanasan sumber pemanasan rumah kaca kan yang paling utama dari CO2 Pak. Dan yang saya baca tuh CO2 lifetime gitu Pak, seumur hidup di atmosfer tuh nggak bisa nggak bisa hilang. Nah, kalau yang black carbon kan waktu yang saya baca saat itu kan durasinya hanya beberapa hari atau beberapa minggu. Nah, itu hilangnya kemana ya Pak? Dan kan kalau tadi turun gitu kan mencapai permukaan bumi, apakah tidak lebih berbahaya dampaknya kepada yang pertama mungkin kesehatan manusia dan bisa menurunkan albedo itu Pak? Mungkin itu sih Pak. Terima kasih Pak. Kalau sambil lihat ini deh. Ya, jadi sebenarnya pembakaran sempurna itu hasilnya dua ya. Yaitu adalah CO2 dan uap air ya. Jadi kalau ada pembakaran sempurna itu asapnya warna putih-putih ya, itu uap airnya putih. Kalau CO2 itu nggak berwarna ya. Tidak berwarna ya. Nah, kalau dia pembakaran tidak sempurna, ya dia kan juga menghasilkan CO2 juga. Mana di sini ada nggak ya? Ada nggak ya? Ini nih. Namanya pembakaran nggak sempurna itu incomplete combustion. Jadi dia nggak sempurna ya. Hasilnya apa? Hasilnya ada juga CO2-nya, ada CO-nya juga. Jadi ada dua. CO ini gas rumah kaca, CO2 ini gas rumah kaca, plus bahan bakar yang sisaannya itu pecah jadi black carbon ya. Dan satu lagi plus HC sebenarnya, hidrokarbon. Jadi pecahannya itu ada yang jadi padat, ada yang partikelnya memadat, ada yang dia partikelnya jadi gas. Kalau dalam ilmu pembakaran BBM begitu ya, bahan bakar fosil ya. Nah, gas yang HC itu, yang hidrokarbon yang lepas itu kalau kena mata perih ya. Ciri-cirinya gitu, kalau kena mata perih ya berarti dia gasnya gas hidrokarbon itu ya. Menjadi gas-gas yang lebih kecil kan. Jadi apakah dia
ya berbahaya bagi lingkungan ya, dia sebenarnya lebih berbahaya yang pembakaran tidak sempurna ya. Kalau CO2 dia nggak lifetime ya, dia ada masanya ya, cuman dia berapa puluh tahun gitu ya di udara itu, agak lama ya. Kan dia kan bisa disedot sama tanaman itu ya. Dan CO2 bisa disedot sama tanaman, dihirup buat fotosintesis ya. Bisa juga dia jatuh bersama air hujan, larut ke tanah. Jadi asam karbonat itu ya, jatuh. Ya peristiwanya begitu ya. Kan ada siklus karbonnya begitu ya. Nah, kalau si black carbon sendiri, ya dia bisa berhari-hari. Dia nggak lama ya, hanya berhari-hari aja ya. Kalau kita buka black carbon lifetime ya. Ada nggak ya lifetime-nya? Karena dia padat sih. Dia short live polutan ya. Hanya beberapa hari dan beberapa minggu aja, nggak lama nih. Karena dia padat ya. Ya, impact-nya begini, kemudian nah ini. Kemudian ya efek pemanasannya dia itu 1460 sampai dengan 1500 kali daripada CO2 dengan massa yang sama ya, dengan berat yang sama. Jadi dia lebih berbahaya daripada CO2. Walaupun dia di atmosfer sebentar, tapi dia nempel di es jadi bahaya, jadi kena ada feedbacknya tadi ya. Gitu ya. Kemudian apalagi kalau mau dilihat-lihat di sini. Ya, impact-nya tadi udah ya di klimat ya. Kemudian solusi tadi udah solusi. Lagi nggak ada lagi udah. Oke. Ya, jadi walaupun dia sebentar di atmosfer tapi dia efek pemanasannya itu besar. Karena tadi udah ada albedo efek, kemudian ada feedbacknya, kemudian mencairkan juga dan segala macamnya. Jadi lebih rugi kalau pembakaran tidak sempurna ya. Kalau pembakaran sempurna malah lebih untung ya. Karena uap airnya banyak ya. Uap air kan masih mending ya. Uap air itu walaupun gas rumah kaca juga masih lemah ininya apa namanya radiasinya, nggak terlalu kuat dan jumlahnya sedikit ya. Itu ya. Ini yang atas ini pembakaran sempurna ya. Yang bawah ini pembakaran tidak sempurna ya. Ya. Ini nitrogen, kenapa ada nitrogen? Ini nitrogen dia nggak bereaksi. Dia hanya ikut-ikutan aja dia. Menjadi katalis saja. Karena udara bebas kan sama itu dia. Nggak berbeda dia. Nah ini nih. Produk yang ini nih yang tadi ya. Ada hidrogen juga, ada ini juga. Gimana kira-kira? Udah? Cukup? Izin Oke. Pak, mungkin kurang Gimana? paham yang itu Pak. Kan hanya berhari-hari itu Pak. Berarti setelah itu langsung turun ke daerah kutub atau bagaimana itu? Ya, Saya kurang paham. turun dia akan turun ke permukaan bumi ya. Permukaan bumi bisa turun di air, bisa turun di mana, tergantung ada di mana sirkulasinya. Ke bawah angin ya. Dia ke bawah angin, dia cuma kayak debu aja ke bawah angin. Kalau sampai tinggi ya sampai jauh ya. Kalau yang kecil-kecil ya bisa sampai kutub mungkin ya. Karena ada siklus itu sirkulasi Hadley tadi. Kalau dari ekuator ya nggak akan jauh-jauh ya. Ya dia akan turun ke samudra. Ya kalau di Indonesia ya bisa jadi lari ke sekitar-sekitarnya. Di Jawa, nah di Jawa berarti ke daerah pantai, ke laut gitu. Nggak akan jauh ya. Kecuali yang kecil-kecil ya. Kecil-kecilnya mungkin bisa panjang. Itu kan dia kan bermacam-macam ya. Kalau saya bilang black carbon itu dia macam-macam ya. Makanya kalau mau dilihat di sini ada black carbon trajectory ya. Ada nggak ya? Ya, dia sampai ke atas ya, ke Himalaya itu kan berarti kan jauh ya. Ini nggak ada ya gambarnya. Tergantung ukurannya ya, ukuran partikelnya. Black carbon itu ukurannya banyak. Ini ada nih, ada kajiannya nih.
concentration trajectory dari black carbon. Kalau ukuran sekian bisa sampai jauh, ukuran yang berat dia nggak sampai jauh gitu. Ya. Pemodelannya begitu ya. Ya, caranya gitu. Oke, kira-kira gitu ya. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Tergantung sirkulasi dan ukurannya. Yang kecil pastinya akan jauh. Tapi sampai mana saya nggak tahu juga sampai mana ya. Bisa sampai mana-mana kali ya. Ya. Kalau yang berat, ya nggak jauh-jauh. Tergantung dari kondisi cuaca juga. Makanya nanti ada pemodelan apa namanya dengan cuacanya ya. Oke, sekian di Black Carbon di hari ini ya. Tetap dikerjain tugasnya ya, karena ini kan pelajarannya kan lama ya. Yang lama itu bukannya kalian udah selesai tidur, bukan ngerjain tugas itu ya. Tugas dikerjain tuh ya. Ini kan masih lama nih jamnya. Nah, sisanya kalian kerjain tugas lagi. Ntar presentasi, tinggal presentasi. Di minggu ke berapa tuh? Kemarin tuh, minggu ke 10-11 ya? Ya, siapin aja di minggu ke 10 kira-kira lah. 10-11. Ini kan ada berapa kelompok nih? Ada 5 ya. Ya, kalau nggak 10 ya 11. Oke, sekian dari saya. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.